Selamat pagi teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang APSAK 70 yaitu tentang akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak. Di sini saya bernama Muhammad Imadi Lutfi dan teman saya Inita Santoso. Nah, dari kelompok kami, PSAK 70 dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama adalah tujuan, kedua ruang lingkup, ketiga kebijakan akuntansi, yang keempat pengakuan dan pengukuran, yang kelima penghentian pengakuan, dan yang keenam pengungkapan. Nah, tujuan dari PSAK 70 ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas yang pengampunan pajaknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Kemudian dalam ruang lingkupnya, entitas menerapkan persyaratan dalam pernyataan ini. Jika entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan pernyataan ini dapat diterapkan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana telah didefinisikan dalam standar akuntansi keuangan, entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. Jika entitas tersebut mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangannya. Nah, kebijakan akuntansinya pada saat diterbitkannya surat keterangan entitas dalam laporan posisi keuangannya, yaitu yang pertama, mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak jika pengakuan aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK. Kemudian yang kedua, tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas jika SAK tidak memperkenankan pengakuan item tersebut. Yang ketiga, mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan PSAK 70. Nah, dalam pengakuan dan pengukurannya, yaitu terdapat 3 poin, yaitu poin pertama pengakuan. Entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak jika pengakuan atas aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK. Entitas tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas jika SAK tidak memperkenankan pengakuan item tersebut. Dan yang kedua, pengukuran saat pengakuan awal. Nah, dalam aset, pengampunan pajak diakui sebesar biaya perolehan atau demand cost. Aset pengampunan pajak dengan keberapapun nilai yang tertera dalam SKPP, yaitu surat keterangan pengampunan pajak, namun mengingat bahwa tidak ada persyaratan nilai wajar sesuai dengan SHK dalam surat pernyataan harta, maka dalam kemungkinan entitas berusaha mengecilkan nilai wajar harta untuk 10 10%. 10 mengecilkan uang tebusan. Oleh sebab itu, maka penyajian aset sebagaimanapun pajak pada SHK 70 dipisahkan dengan aset yang lainnya. Kemudian liabilitas pengampunan pajak diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Nah, dalam pengukuran setelah pengakuan awal, aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada SAK yang relevan, antara lain yaitu properti investasi, persediaan, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, aset tetap, aset tidak berwujud, aset teridentifikasi, dan instrumen keuangan. Dalam penghentian pengakuannya, entitas menerapkan kriteria penghentian pengakuan atas masing-masing aset dan liabilitas pengampunan pajak yang sesuai dengan ketentuan dalam SHK lainnya yang relevan untuk masing-masing jenis aset dan entitas tersebut. Nah, dalam pengungkapannya, entitas mengungkapkan dalam laporan keuangannya tanggal surat keterangan dan jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak berdasarkan surat keterangan serta jumlah liabilitas pengampunan pajak. Dalam studi kasusnya, ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi pada studi kasus PSAK 70 ini, kelompok kami memilih PT Pol Advista Indonesia Tbk atau dulunya dengan nama PT Indojasa Pratama Finance. Nah, PT Pol Advista ini udah menggunakan PSAK 70 dengan mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan sesuai dengan SAK yang relevan untuk masing-masing aset atau liabilitas. Nah, aset pengampunan pajak ini diakui sebesar biaya perolehan berdasarkan surat keterangan pengampunan pajak atau SKPP. Nah, liabilitas pengampunan pajak ini diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Next.
Next. Sudah. Udah. Oh ini, sorry. Nah, aset dan liabilitas pengampunan pajak ini yang diterapkan pada pool Advista itu direklasifikasi ke dalam pos aset atau liabilitas serupa apabila perusahaan mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan pada tanggal SKPP dari Menteri Keuangan Indonesia. Dan yang kedua, perusahaan menyimpulkan bahwa pernyataan harta dalam pengampunan pajak mengakibatkan perusahaan memperoleh pengendalian atas investasi dan perusahaan mengukur kembali investasi tersebut serta menerapkan prosedur konsolidasi dengan mengacu pada SAK yang relevan. Nah, sejak tanggal surat keterangan sampai dengan periode sebelum diterapkan prosedur konsolidasi, investasi tersebut diukur dengan metode biaya. Next. Nah, ini penerapan PSAK 70 di laporan perubahan ekuitas di PT Pool Advista. Nah, itu kan dilihat dapat tambahan modal disetor dengan sehubungan dengan pengampunan pajak. Berdasarkan surat keterangan nomor K2903 tanda garis miring PP garis miring WPJ 04 garis miring 2016 dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan 1 tanggal 28 September 2016. Next. Nah, ini juga ada pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, terdapat akun penghasilan komprehensif lain yang posnya tidak direklasifikasi ke laba rugi. Next. Nah, yang ini terdapat di catatan atas laporan keuangan nomor 30, yaitu pada tanggal 22 September 2016, perusahaan menyampaikan surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak dan telah menerima SKPP nomor Kat 2903 garis miring PP garis miring WPJ 04 garis miring 2016 dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan 1 tanggal 28 September 2016. Sehubungan dengan hal itu, rugi fiskal tahun 2014 dan 2015 tidak dapat dikompensasikan terhadap laba karena pajak tahun 2016 dan aset pajak tangguhan dari rugi fiskal yang diakui telah disesuaikan. Nah, untuk tahun 2017 penyesuaian sebesar 625.432.949 cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan mengacu kepada surat keputusan direksi perusahaan nomor SKEP 003 garis miring DIR garis miring 2 garis miring 2018 pada tanggal 12 Februari 2018 tentang hapus buku dan hapus tagih untuk saldo piutang bermasalah per 31 Desember 2017 sebesar 1.311.583.925 dan hapus tagih yang telah dihapus bukukan pada tanggal 31 Desember 2015 dengan total outstanding pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 45.766.649.900. Oleh karena itu, keikutsertaan perusahaan dalam dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty, maka hapus tagih tidak lagi memiliki manfaat pajak tangguhan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.